Banyak yang berpikir bahwa solusi perangkat lunak bukanlah sebuah karya seni, namun lebih merupakan hal yang fungsional seperti jembatan, teori ilmiah, atau bukti matematis. Karena itu, kebenaran dan efisiensinya tidak bergantung pada opini. Namun, apa memang sekaku itu? Apa memang tidak ada unsur artistik sama sekali? Bagaimana dengan keeleganan atau keanggunan? Sesuatu yang mungkin lebih relate ya dengan art. Nah, secara garis besar yang dinilai pada keeleganan atau keanggunan ini adalah maksimalnya keefektifan dan kesederhanaan pada saat yang bersamaan. Oke, tolong perhatikan gambar ini. Bagi seorang engineer, sesuatu dianggap mencapai keeleganan jika hal itu sangat berguna hanya dengan beberapa bagian sederhana. Sebagai contoh, di sini kita punya desain pipa yang mengalirkan air dari wastafel dapur atau kamar mandi. Pipa ini terhubung ke saluran pembuangan limbah sehingga berisiko mengeluarkan bau busuk kembali ke pipa dan masuk ke dalam ruangan. Kita dapat mencegahnya dengan berbagai cara. Salah satunya adalah memasang semacam filter yang harum di dalam pipa. Tetapi dampaknya, pipa akan mudah tersumbat dan perlu dibersihkan serta diganti secara teratur. Cara yang lain adalah mungkin memasang katup atau valve yang hanya dapat dibuka secara satu arah untuk memungkinkan air keluar. Solusi ini lumayan ya, tapi butuh engsel yang berisiko untuk berkarat. Solusi yang ketiga yang menurut kita mungkin paling baik adalah dengan metode trap. Dengan metode ini, air akan terkumpul sebagai dampak penggunaan wastafel. Kebayang ya? Air terkumpul ini akan menghalangi udara yang keluar dari saluran pembuangan limbah. Oke? Nah, solusi ini sangat sederhana dan bekerja secara otomatis serta tidak memberikan dampak pemeliharaan tambahan bagi alat. Karena itulah, menurut kita, pasti solusi ini adalah yang terbaik. Bagi seorang ilmuwan, sebuah teori yang elegan akan dapat menjelaskan banyak hal dengan sangat sedikit langkah. Contoh teori seperti hukum kedua Newton, F sama dengan ma, atau kesetaraan massa energinya Einstein, E sama dengan mc kuadrat. Hukum-hukum ini memadatkan fenomena yang sangat kompleks menjadi persamaan yang sangat sederhana. Persamaan yang sama dari hukum-hukum ini dapat diterapkan pada sesuatu yang sekecil atom atau sebesar galaksi. Hukum-hukum ini juga menjadi dasar bagi teori-teori lain yang tak terhitung banyaknya. Contoh lain bisa kita lihat dari cerita seorang ahli matematika, Carl Friedrich Gauss. Suatu hari ketika dia masih muda, guru matematikanya memberi siswa di kelasnya sebuah soal, yaitu hitung jumlah bilangan bulat dari 1 hingga 100. 45 siswa di kelas tersebut mulai mencari solusi. Mereka melakukan operasi penambahan angka satu per satu. 1 ditambah 2 sama dengan 3. 3 ditambah 3 sama dengan 6. 6 ditambah 4 sama dengan 10 dan seterusnya. Semua siswa kecuali Gauss. Dia melihat pola dalam soal itu. 1 ditambah 100 sama dengan 101. 2 ditambah 99 sama dengan 101. 3 ditambah 98 sama dengan 101 dan seterusnya hingga 50 ditambah 51 sama dengan 101. Pola ini menunjukkan bahwa 100 angka tersebut bisa dikelompokkan menjadi 50 pasang, masing-masing berjumlah 101. Daripada melakukan penjumlahan 100 kali, Gauss hanya perlu melakukan perkalian tunggal, yaitu 50 dikali 101 untuk mendapatkan jawaban yang sama. Solusi yang Gauss tawarkan menghasilkan jawaban yang sama dengan teman-temannya, tetapi dari segi komputasi akan menggunakan sedikit memori dan lebih sedikit waktu, hanya dengan 1 langkah dibandingkan teman-temannya yang kira-kira 100 langkah. Dalam hal kompleksitas, jika kita menulis versi generik dari kedua algoritma untuk menghitung jumlah bilangan bulat n pertama, solusi dari teman-temannya adalah O fungsi n, sedangkan solusi Gauss akan menjadi O fungsi dari 1, yang artinya solusi dari Gauss jauh lebih efisien. Jika kita perhatikan dari contoh-contoh ini, sederhana bukan berarti cemen ya, bukan berarti gampang, tidak bisa dianggap remeh. Sederhana bisa artinya malah lebih sulit dan kompleks. Kalian harus bekerja lebih keras untuk membuat solusi Anda menjadi lebih sederhana. Masih bingung? Ya, untuk menghasilkan solusi yang elegan yaitu dengan yang efektif dan sederhana diperlukan waktu dan upaya. Untuk bisa menghasilkan solusi yang elegan, kalian harus memahami esensi persoalan dan melihat pola di dalamnya. Untuk ini juga kalian harus berpikir out of the box. Masalahnya, sebuah solusi yang elegan mungkin tidak mudah dimengerti bagi orang lain. Karena itu kalian perlu memberikan penjelasan mengenai manfaat dan mengapa ia dipilih sebagai solusi yang paling tepat. Jika tidak, bisa jadi solusi tersebut hanya akan membuat bingung dan dianggap tidak jelas. Pada akhirnya pengguna solusi kalian tetap adalah manusia yang kita sebut sebagai pengguna atau user. Oleh karena itu solusi kalian harus memenuhi kebutuhan user. Dengan kata lain, solusi harus berguna dan harus memuaskan bagi user.
Benar, aspek kebergunaan sebuah solusi ini memang menyangkut sisi manusia. Manusia memiliki keinginan dan emosi, membuat kesalahan dan memiliki kesabaran yang terbatas. Sehingga user pasti akan menginginkan solusi yang mudah dipelajari dan tidak rumit untuk digunakan. User mungkin akan memaafkan kesalahan kita sehingga masih mentolerir adanya kelemahan dari solusi yang kita tawarkan. Aspek kebergunaan solusi diformulasikan menjadi beberapa komponen yang mengukur seberapa mudah dan memuaskan bagi user untuk menggunakan solusi tersebut. Yang pertama, kemudahan dipelajari. Seberapa mudah bagi pengguna untuk memahami tahapan solusi. Yang kedua adalah efisiensi. Setelah pengguna mempelajari solusinya, seberapa cepat mereka dapat melakukannya. Lalu kemudahan untuk diingat. Setelah beberapa saat user tidak menggunakan solusi, seberapa mudah mereka dapat kembali mahir. Yang keempat adalah kesalahan. Berapa banyak kesalahan yang dapat dibuat pengguna, seberapa parah kesalahan ini dan seberapa mudah untuk pengguna untuk dapat memperbaiki kesalahan tersebut. Terakhir, kepuasan. Seberapa menyenangkan menggunakan desain solusi tersebut. Mengevaluasi aspek kebergunaan pada akhirnya adalah tentang reaksi dari manusia beneran, real people. Pada akhirnya kalian harus melibatkan orang dalam evaluasi kalian. Yang dapat kalian lakukan adalah dengan studi observasional. Rekrut beberapa perwakilan dari orang-orang yang berpotensi menjadi user sebagai subjek tes. Kemudian gunakan solusi yang kalian usulkan untuk melaksanakan serangkaian tugas yang telah ditentukan sebelumnya. Contohnya dapat dilihat di sini. Saat subjek sibuk, evaluator mengamati pekerjaan mereka, mencatat di mana subjek berhasil dan di mana subjek melalui kesulitan. Dorong semua subjek uji untuk terbuka dan cerewet saat pengujian solusi. Mereka harus berpikir keras mengungkapkan apa yang mereka coba lakukan dan apa pemikiran mereka saat itu. Evaluator atau penilai dapat berbicara selama tes, misalnya untuk mengklarifikasi apa yang dikatakan subjek, tetapi mereka harus menjaga intervensinya seminimal mungkin dan tidak memberikan petunjuk eksplisit kepada subjek tentang bagaimana menggunakan solusi. Setelah subjek menyelesaikan tes tersebut, evaluator memberikan mereka kuesioner. Usahakan buat pertanyaan yang sifatnya luas dan tidak berfokus pada fitur tertentu. Sebaliknya, subjek diminta untuk menilai berbagai faktor dalam sebuah skala. Berikut ini contoh set. Beri nilai berikut ini dari skala 1, yaitu sangat tidak setuju, hingga 5, sangat setuju. Yang pertama, secara keseluruhan saya senang menggunakan sistem ini. Yang kedua, menurut saya sistem ini mudah digunakan. Ketiga, butuh waktu lama bagi saya untuk terbiasa dengan sistem ini. Yang keempat, saya kesulitan menemukan fungsi dalam sistem ini. Yang kelima, terlalu banyak langkah untuk menjalankan fungsi dalam sistem ini. Yang keenam, sistem mengakomodir kesalahan yang saya buat. Perhatikan pertanyaan di sini ya. Di sini pertanyaannya ada yang harus nilainya positif dan harus nilainya sangat negatif. Jadi tidak positif semua atau tidak negatif semua. Jadi di sini subjek meminta benar-benar memperhatikan pertanyaannya, tidak asal menjawab. Untuk mendapatkan lebih banyak wawasan, kalian harus memfollow up subjek. Baik itu dengan cara menambahkan bagian uraian untuk setiap jawaban dalam format teks bebas atau mewawancarai subjek dan menanyakan alasan di balik tanggapan mereka. Pengujian aspek kegunaan pada solusi tidak harus dilakukan setelah solusi selesai. Kalian dapat membuat mock-up sistem sebagai prototipe dan kemudian membiarkan subjek uji menggunakannya agar dapat memberi kalian umpan balik. Ingat, semakin awal kalian menemukan masalah, semakin mudah untuk memperbaikinya. Sulit atau bahkan tidak akan ada solusi yang sempurna karena kalian tidak selalu dapat mengoptimalkan setiap aspek solusi sekaligus. Mengoptimalkan solusi dalam satu aspek seringkali dapat mengorbankan aspek yang lain. Meskipun tidak selalu, terkadang solusi memaksa Anda untuk mengorbankan waktu eksekusi menjadi lebih lambat dengan imbalan penggunaan memori yang meningkat. Atau sebaliknya, waktu eksekusi menjadi lebih cepat namun harus lebih sedikit menggunakan memori. Hal ini disebut space-time trade-off atau pertukaran ruang dan waktu. Sebagai contoh ilustrasi, mari kita lihat kompresi gambar berikut. Gambar disimpan, dikirim, dan dirender oleh komputer secara konstan setiap hari pada disk, di halaman web, melalui streaming video, atau dimanapun. Untuk komputer, untuk menangani gambar harus dipecah menjadi potongan-potongan diskrit yang disebut pixel.
yang kita kenal dengan elemen gambar, yang masing-masing menggambarkan satu bagian kecil dari gambar. Menyimpan semua piksel dapat menambah banyak informasi. Kamera 3 megapiksel misalnya menghasilkan gambar dengan lebih dari 3 juta piksel. Setiap piksel perlu disimpan dalam memori komputer. Dalam skema sederhana yang kita gunakan dalam contoh ini, data gambar disimpan sebagai string token. Setiap token disimpan dalam 1 byte, ukuran ruang memori terkecil yang dapat diadres. 1 byte dapat menyimpan 1 karakter atau angka antara 0 dan 255. Angka piksel dijelaskan dengan token karakter B berarti hitam, black, W berarti white atau putih. Berikut gambar 16 x 16 piksel dari wajah tersenyum yang memiliki kisi untuk menunjukkan piksel secara eksplisit. Pertanyaannya di sini adalah bagaimana cara menyimpan data gambar agar gambar tersebut dapat dirender lagi nanti? Salah satu solusinya adalah dengan menyimpan informasi piksel dalam string token 256, yaitu 16 x 16. 1 menggambarkan setiap piksel. Nomor-nomor itu dapat disimpan di disk atau dikirim melalui internet untuk digunakan nanti. Dalam hal ini rendering berarti meletakkan nilai yang benar B atau W di tempat yang benar ditunjukkan pada gambar berikut. Dari segi waktu eksekusi dengan begini jadi lebih cepat. Untuk merender, komputer hanya perlu melewati setiap piksel dari awal hingga akhir, mengambil nilai berikutnya dari string dan meletakkan piksel yang sesuai ke screen. Namun perhatikan di sini bahwa sebagian besar gambar diisi oleh latar belakang putih. Akibatnya data gambar mengandung banyak nilai yang berulang dan berdekatan. Akibatnya dari segi penggunaan memori jadi tidak optimal karena memakan tempat. Nah, tentunya kita tahu bahwa jika data berisi banyak perulangan, data dapat dikompresi untuk memakan sedikit ruang. Kita dapat mengoptimalkan jumlah ruang yang dibutuhkan untuk menyimpan gambar dengan sedikit mengubah skema. Daripada memasukkan setiap piksel, kita bisa hanya memasukkan pola piksel. Misalnya, bila ada 5 piksel hitam berturut-turut, alih-alih menyimpan informasi itu sebagai B yang membutuhkan 5 byte, kita bisa menyimpannya sebagai 5B yang membutuhkan 2 byte, 1 untuk nomor dan 1 untuk warna piksel. Dengan menggunakan skema ini, kita dapat mengurangi kebutuhan ruang. Hal ini juga membantu terutama jika ingin mengirim gambar melalui internet. Hal ini akan mengurangi jumlah data yang akan dikirim. Dengan 16 x 16 piksel, data gambar selalu disimpan menggunakan 256 byte jika tidak dikompresi. Namun dengan menggunakan skema kompresi ini, kita dapat menyimpan wajah smiley hanya dengan 154 byte. Berarti data gambar dikurangi menjadi sekitar 60% dari ukuran aslinya. Namun ada pengorbanan untuk membuat penghematan ruang. Jumlah kerja yang dibutuhkan untuk menafsirkan data yang dikompresi akan lebih banyak dibandingkan jumlah kerja untuk data yang tidak terkompresi. Algoritma untuk menafsirkan data yang tidak terkompresi mungkin sebagai berikut. Jika untuk menafsirkan data gambar yang dikompresi akan membutuhkan algoritma yang sebagai berikut. Proses menafsirkan data gambar terkompresi lebih rumit dan membutuhkan lebih banyak langkah. Dan lebih banyak langkah berarti lebih banyak waktu. Kita memang telah mengurangi penggunaan memori, tetapi dengan mengorbankan kecepatan waktu saat rendering. Trade-off atau pertukaran lain misalnya pertukaran antara kepintaran dan kelengkapan, dimana jika kita memasukkan trik-trik ampuh ke dalam solusi dapat membuat cara kerjanya menjadi lebih sulit untuk dipahami, atau kompromi antara kegunaan dan fleksibilitas, dimana jika solusi yang dibuat lebih fleksibel akan mengakibatkan menjadi tidak user friendly. Singkatnya, setiap solusi pasti akan melibatkan kompromi. Akan banyak solusi yang kalian temui seperti saya ingin X yang lebih baik, tetapi itu akan membuat Y menjadi lebih buruk. Pertanyaannya kemudian adalah, seberapa banyak Y yang harus kalian tukar untuk X? Dari video ini kalian telah mengetahui bahwa terdapat banyak aspek untuk mengevaluasi suatu solusi. Aspek terpenting dari sebuah solusi yaitu tentu kebenarannya. Kalian harus dapat membuktikan bahwa solusi tersebut benar-benar dapat menyelesaikan masalah. Selain ketepatan, ada banyak aspek kualitas solusi lain. Aspek mana yang penting bervariasi tergantung dari solusi itu sendiri. Pengukuran efisiensi waktu eksekusi maupun penggunaan memori atas sebuah solusi bertujuan untuk memastikan bahwa solusi tersebut dapat memecahkan masalah dengan menggunakan sumber daya yang realistis. Keeleganan atau keanggunan menentukan apakah solusi telah efektif dan sederhana secara maksimal. Kebergunaan memperkenalkan aspek manusia pada evaluasi dengan memeriksa apakah pengguna telah puas atas solusi yang diberikan. Dalam aspek-aspek tersebut
ada kompromi. Sebuah solusi tidak dapat mengoptimalkan semua aspek kualitas setiap saat. Bagian yang harus diputuskan dalam membuat suatu solusi adalah pemilihan aspek kualitas mana yang lebih penting dan yang dipilih untuk dioptimalkan. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai proyek kalian untuk tahapan materi berpikir komputasi. Perkuliahan akan dilakukan secara sinkronus yang linknya akan dibagikan melalui WA Group. Thank you for watching.